Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa man ihtada bihudah wattaba'a tharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa Al-Iman TV yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala jalla wa ala, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan begitu banyak nikmatnya kepada kita sehingga kita bisa bersua kembali melanjutkan materi kajian kita, ya, yang cukup lama, ya, terputus, ya, karena Ramadan, demikian juga karena pandemi ini, ya, liburan dan lain sebagainya. Ya, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita setelah Ramadan, dan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita istiqamah dalam Islam, ya, dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita, ya, tetap istiqamah, ya, di atas Islam dan di atas sunnah ini sampai, ya, maut menjemput kita. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala mulai Rabu ini dan selanjutnya kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita tentang membela hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada kesempatan kali ini insyaallah taala kita akan membahas tentang keajaiban hadis lalat. Hadis yang sahih, ya, berkaitan tentang lalat, ya, binatang lalat, binatang yang kecil. Namun Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita tentang suatu keajaiban yang tidak disingkap oleh ilmu kedokteran, tetapi jauh-jauh hari, ya, Rasulullah SAW mengabarkannya, ya. Hadis ini hadis yang sahih, namun oleh sebagian kalangan, ya, para ahlul bid'ah dan orang-orang yang berlebihan kepada akalnya, mereka, ya, menolak hadis ini ramai-ramai. Namun para ulama ahlul hadis, para ulama ahlus sunnah wal jamaah, para ahlul ilm telah melakukan pembelaan yang luar biasa terhadap hadis ini. Insyaallah ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan membahas hadis ini. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada zaman kita sekarang ini, fenomena pengingkaran terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, terhadap hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam semakin menggeliat. Hari demi hari, ya, beberapa orang dipersiapkan untuk menyerang, untuk menikam hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya kewajiban bagi kita semuanya sebagai, ya, seorang muslim yang cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang cinta kepada agama yang mulia ini, untuk mempersiapkan diri kita sebagai pembela-pembela, ya, hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak akan ridha, ya, kita akan cemburu ketika ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, ditikam, dicela, dihujat, ya. Bayangkan kalau ucapan guru kita saja, ucapan orang tua kita saja dihina, dilecehkan, kita pasti marah. Maka demikian juga hendaknya bagi kita lebih cemburu untuk membela hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala ada sebagian orang yang mencela, yang menghina, ya, yang
merendahkan dan mendustakan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara metode ahlul bid'ah ya yang disebutkan oleh Imam Asy-Syatibi rahimahullah dalam kitabnya Al-I'tisam, beliau mengatakan bahwa ahlul bid'ah mereka menolak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya yang dianggap tidak sesuai dengan akalnya, tidak sesuai dengan logikanya, tidak sesuai dengan madhabnya. Ya, mereka mengatakan ini tidak seperti yang dimaksud oleh dalil. Sehingga mereka mengingkari siksa kubur, hadis-hadis tentang siksa kubur, hadis-hadis tentang jembatan, ya, hadis-hadis tentang mizan, ya, timbangan di akhirat, hadis-hadis tentang ya melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Demikian juga kata beliau hadis tentang lalat yang menerangkan bahwa salah satu sayapnya ya terdapat penyakit dan satu sayapnya lain ya terdapat obat penawarnya. Terkadang kata beliau mereka mengkritik sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengkritik para tabi'in, mengkritik para pakar hadis ya yang telah disepakati keadilan mereka. Ya, seperti dalam hadis ini mereka mencela sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Ya. Ada juga mereka mengatakan bahwa hadisnya tidak sesuai dengan logika, tidak sesuai dengan ilmu kedokteran, ya, tidak sesuai dengan perkataan fulan dan allan, ya. Oleh karenanya insyaallah taala kita akan menjelaskan tentang hadis ini dan menjelaskan tentang syubhat-syubhatnya beserta jawabannya biidznillah jalla wa ala. Baik, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini, hadis tentang lalat ini ya diriwayatkan dari sejumlah para sahabat. Jadi bukan hanya satu sahabat saja, ada beberapa sahabat yang meriwayatkan hadis yang mulia ini. Saya akan sampaikan ya beberapa hadis tersebut. Yang pertama adalah hadis dari jalur sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. An Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza waqa'a adh-dhubabu fi ina'i ahadikum falyahmishu kullahu, summa liyatrahhu, fa inna fi ihda janahaihi da'an wa fil akhari shifaan." Kata Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, apabila lalat jatuh di bejana salah seorang di antara kalian, maka hendaknya dia mencelupkannya semuanya, baru kemudian membuangnya. Karena dalam satu sayapnya itu terdapat penyakit dan dalam sayap yang lainnya terdapat obat penawarnya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Imam Al-Bukhari ya, yang dikenal dengan Sahihul Bukhari. Demikian juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah, Imam Ad-Darimi, Imam Ibnu Huzaimah, ya, dan imam-imam yang lainnya. Banyak sekali. Kata Imam Al-Baghawi setelah membawakan hadis ini sahih. Imam Ibnu Abdul Bar dalam syarah Muwatta Imam Malik mengatakan hadis ini diriwayatkan dari jalur yang amat banyak sekali, dari sahabat Abu Sa'id dan Abu Hurairah, dan semuanya sahih. Demikian juga kata Imam Az-Zahabi, ya, beliau mengatakan hadis ini sanadnya hasan lagi tinggi. Demikian juga Syekhul Albani rahimahullahu taala dalam kitabnya Irwaul Ghalil mengatakan hadis ini sahih. Jadi semua para ulama mensahihkan hadis ini. Tidak ada satupun para ulama ahlul hadis yang mengkritik atau melemahkannya. Ya, bahkan hadis ini diriwayatkan, disahihkan oleh para ulama yang sangat banyak sekali. Di antaranya Imam Bukhari dalam sahihnya, Imam Ibnu Huzaimah dalam sahihnya,
Imam Ibnu Hibban, Imam Ibnul Jarud yang memilih hadis ini dalam kitab-kitab mereka. Ya. Dan tidak ada satupun para ulama pakar hadis yang mengatakan bahwasanya hadis ini ya lemah, hadis ini palsu dan lain sebagainya. Ya, mereka para imam, mereka para ulama ahlul hadis, ulaika abai faji'ni bimislihim idza jama'atna ya jariru al-majami'u. Mereka adalah orang tua kita. Mereka adalah panutan kita. Ya. Ya. Datangkan kepada kami orang semisal mereka. Yang kedua adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna ahada janahiz dzubabi sammun wal akharu shifaa'un fa idza waqa'a fit ta'ami famkuluhu fa innahu yuqaddimu as-samma wa yu'ahhiru shifaa'a. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya salah satu ya sayap ya dari lalat itu ada racun dan di sayap yang lainnya ada obat penawarnya. Apabila lalat jatuh di makanan, maka celupkanlah, karena lalat mengedepankan racun dan mengakhirkan obat penawarnya. Ya. Ini hadisnya juga sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Imam Ibnu Majah, Imam Nasa'i, Imam Al-Baihaqi, ya, Imam At-Tayyalisi, ya, Imam Ibnu Hibban, Imam Abu Ubaid, Imam Al-Baghawi. Ya. Kata Imam Ibnu Qutaibah dalam kitabnya Ta'wil Mukhtalifil Hadis, hadis ini sahih. Demikian juga kata Syekhul Albani dalam kitab Silsilah Sahihah, sanad hadis ini sahih. Para perawinya terpercaya. Perawi dari Al-Bukhari dan Muslim, kecuali Sa'id bin Khalid Al-Qaridhi. Dia ini seorang yang saduq, hasan hadisnya. Ya. Demikian juga kata Syekh Abu Ishaq Al-Khuwaini, seorang ahli hadis di Mesir, beliau mengatakan sanad hadis ini kuat. Ya, sanadnya kuat. Yang ketiga, hadis Anas bin Malik. Anas bin Malik radhiyallahu an, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza waqa'a adz-dzubabu fi ina'i ahadikum falyahmishu, fa inna fi ahadi janahihi da'an wa fil akhari shifaan." Dari Anas bin Malik bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila lalat ya hinggap di bejana salah seorang di antara kalian, celupkan sekalian, karena pada satu sayapnya terdapat penyakit dan pada sayap yang lainnya terdapat obatnya. Ini sahih juga, diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dalam kitabnya Al-Awsat, demikian juga Al-Bazzar dan Imam Ibnu Abi Haythamah dalam Tarikhul Kabir, ya, dan dikuatkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, beliau mengatakan sanadnya sahih, ya, dalam kitabnya Talhis, dan disetujui oleh Imam Asy-Syaukani dan Syekhul Albani rahimahullahu ta'ala. Ada juga riwayat dari Ka'ab al-Ahbar dan juga dari sahabat Ali bin Abi Thalib, tapi tiga tadi, ya, hadis Abu Hurairah, hadis Abu Sa'id Al-Khudri, dan hadis Anas bin Malik, ini yang paling kuat, ya, yang paling kuat dalam masalah ini. Baik. Sekarang, ma'asyiral muslimin, setelah kita mengetahui kesahihan hadis ini, kita akan membahas selanjutnya tentang beberapa syubhat, ya, komentar para pengkritik, penghujat hadis ini. Untuk kemudian setelah itu kita akan menjawabnya, ya, insyaallah ta'ala. Yang pertama, ya, komentar dari Dr. Hasan At-Turabi. Ini salah seorang ahlul bid'ah di Sudan. Ya, dia mengatakan dengan penuh pelecehan kepada hadis ini. Ya, dia mengatakan ini adalah masalah kedokteran.
perkataan dokter kafir lebih dipercaya daripada perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena memang masalah ilmu kedokteran bukanlah bidangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Naudzubillah min dzalik. Ya, jadi lebih percaya kepada ucapan dokter kafir daripada ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tentu ini pelecehan ya terhadap ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga Mahmud Abu Rayyah, ini salah seorang tokoh Syiah, ya, mengkritik hadis ini. Alasannya karena hadis ini diriwayatkan hanya dari sahabat Abu Hurairah saja. Ya, Mahmud Abu Rayyah ini terkenal sangat benci kepada sahabat Abu Hurairah. Ya, bahkan dia memiliki buku khusus ya yang menjelaskan kritik terhadap hadis-hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, mengatakan bahwasanya Abu Hurairah pendusta. Ya, makanya para ulama bangkit untuk membela ya sahabat Abu Hurairah dan membantah Mahmud Abu Rayyah ini. Di antaranya ya Syekh Abdurrahman bin Yahya Al-Muallimi, ya Syekh Abdul Razak Afifi, ya bangkit mencela, membantah ya Mahmud Abu Rayyah ini. Yang ketiga, ada juga yang lainnya mencela hadis ini dengan alasan tidak masuk akal, tidak sesuai dengan ilmu kesehatan, ya, yaitu Abdul Waris Al-Kabir. Ya, dia mengatakan, adapun hadis tentang lalat, di mana pada sayapnya ada penyakit serta obat penawarnya, maka hadis ini lemah, katanya. Bahkan secara akal hadis ini hanya dibuat-buat belaka. Sebab sudah kita maklumi bersama bahwa lalat itu biasanya hinggap di tempat kotor dan membawa kotoran. Tidak ada seorang dokter pun yang mengatakan bahwa dalam sayap itu, dalam sayap lalat itu ada obatnya. Hanya pembuat hadis palsu ini saja yang mengatakan seperti itu. Seandainya hadis ini sahih, tentunya akan disingkap oleh ilmu kedokteran modern yang telah sepakat akan bahaya lalat dan menganjurkan untuk memberantasnya. Ya, ini. Ada juga orang-orang Syiah, mereka menolak hadis ini. Ya, karena menurut mereka hadis ini hanya buatan Abu Hurairah, ya, tidak ada yang meriwayatkan dari para sahabat Nabi yang lainnya. Dengan demikian dapat kita kumpulkan, ya, simpulkan syubhat para pengingkar hadis itu dalam 4 poin. Poin yang pertama, bahwa hadis ini hanya dibuat-buat saja. Poin yang kedua, hadis ini hanya diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah saja. Poin yang ketiga, hadis ini ya tidak sesuai dengan ilmu kedokteran, karena ilmu kedokteran belum menyingkapnya. Yang keempat, hadis ini tidak masuk akal. Bagaimana mungkin satu hewan mengandung satu penyakit dan mengandung obat penawarnya? Ya. Dan alhamdulillah para ulama kita telah bangkit, ya, membela hadis Nabi Muhammad SAW dan menjawab syubhat-syubhat yang dikemukakan oleh para ahlul bid'ah tersebut. Ya, kita akan urai satu persatu. Yang pertama, syubhat mereka bahwasanya hadis ini hanya dibuat-buat. Nah, ini kelancangan yang sangat dahsyat. Bagaimana hadis ini dikatakan dibuat-buat, padahal para ulama meriwayatkannya dalam kitab-kitab mereka. Seperti yang tadi sudah kita sebutkan. Banyak para ulama ahlul hadis yang meriwayatkannya. Bahkan lebih daripada itu, hadis ini tercantum dalam kitab yang paling sahih setelah Al-Quran, yaitu Sahihul Bukhari, yang diakui oleh umat Islam sebagai kitab yang sahih, ya, bahkan paling sahih setelah Al-Quran. Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim pernah mengatakan, ittafaqal ulama'u rahimahumullah anna ashahal kutubi ba'dal Qur'anil aziz as-sahihani al-Bukhari wa Muslim wa talaqqathumal ummatu bil qabul
wa kitabul Bukhari asahhuhuma wa aksaruhuma fawaid wa ma'arif zahiratan wa ghamidah. Para ulama sepakat bahwasanya kitab yang paling sahih setelah Al-Quran adalah dua kitab sahih, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Umat telah menerima dua kitab ini, dan kitab Bukhari lebih sahih, yakni daripada Sahih Muslim, dan lebih banyak faedahnya, ya, lebih banyak faedahnya. Dan tidak ada satupun ahlul hadis yang melemahkan hadis ini, yang mengkritik hadis ini, karena mereka tahu betul bahwasanya hadis ini sahih, ya, derajatnya sangat istimewa dalam timbangan ahlul hadis. Ya, yang mencela hadis ini, yang mengkritik hadis ini, yang mengatakan ini hanya dibuat-buat, nah ini orang-orang bodoh, orang-orang yang tidak mengerti tentang ilmu hadis, sehingga mereka berbicara serampangan. Dan itu banyak pada zaman kita sekarang. Orang-orang yang berlagak berilmu, ya, padahal mereka tidak berilmu. Ya. Ma'asyiral muslimin, gegabah di dalam menolak hadis Nabi Muhammad SAW ini, ya, sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, man radda hadisan Nabi SAW fahuwa ala syafa halaka. Siapa yang menolak hadis Nabi SAW, maka dia berada di, ya, ambang kehancuran, kebinasaan. Ya. Dan konsekuensi dari ucapan ini sangat berbahaya sekali. Kalau kita mengatakan bahwasanya hadis ini dibuat-buat saja, konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah kita mengatakan bahwasanya para ulama ahlul hadis, semisal Imamul Bukhari, Imam Ibnu Khuzaimah, Imam Abu Dawud, Imam yang lainnya yang meriwayatkan hadis ini, kita katakan bahwa mereka adalah pendusta. Karena mereka meriwayatkan hadis ini, padahal hadis ini adalah dusta. Itu konsekuensinya. Ya, dan itu adalah konsekuensi yang sangat berbahaya sekali. Ya, karena kita tahu sepakat bahwasanya para ulama ussalaf, ya, para sahabat, para tabi'in, hingga para pakar-pakar hadis, ya, mereka adalah orang-orang yang terpercaya, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mulia, ya, berakhlak mulia. Ya. Dan ini serangan yang sangat keras, deras kepada Islam. Hati-hati. Karena kalau kita mengatakan bahwasanya hadis ini, ya, dusta, hanya dibuat-buat, ya, pada dasarnya ini adalah tikaman kepada sumber-sumber Islam. Ya, sumber-sumber Islam. Baik, yang kedua, ucapan mereka bahwasanya hadis ini hanya diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah saja. Hadis ini hanya diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah saja. Ini juga adalah kejahilan terhadap ilmu hadis. Karena hadis ini, sebagaimana tadi sudah kita sebutkan, bukan hanya diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah saja. Ya. Kita sampaikan juga bahwasanya hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik, oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Demikian juga dari Ali bin Abi Thalib, Ka'ab al-Ahbar. Ya. Jadi bukan hanya sahabat Abu Hurairah saja. Ini yang pertama. Yang kedua, anggaplah bahwasanya hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah saja. Emang kenapa? Ya, emang kenapa kalau misalkan hanya diriwayatkan oleh Abu Hurairah saja? Bukankah Abu Hurairah radhiyallahu an adalah seorang sahabat yang, ya, didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kekuatan hafalan? Kenapa mereka begitu benci kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an? Ada apa? Ya, beliau seorang sahabat Nabi yang mulia. Ya.
Tidak boleh bagi kita untuk mencelanya. Tidak boleh bagi kita untuk menghinanya, meragukan hadis-hadisnya. Ya. Dahulu Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi pernah mengatakan, "Idza ra'aita ar-rajula yantakisu ahadan min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'lam annahu zindiq." Ketahuilah, kalau kamu melihat ada seorang yang mencela seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahwa dia adalah zindiq. Kenapa? Wadzalika anna ar-rasula indana haq wal Qur'ana haq. Yang demikian itu karena Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah benar. Quran adalah benar. Wa innama adda ilaina hadzal Qur'ana was sunana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang menyampaikan Al-Qur'an ini kepada kita, yang menyampaikan hadis ini kepada kita adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa innama yuriduna an yajrahu suhudana liyubtilul kitaba was sunnah wal jarhu bihim aula wa hum zanatiqa. Mereka ingin mencela para saksi-saksi kami, menikam para saksi kami, yaitu para sahabat ini, ya, untuk membatalkan Al-Quran dan Sunnah. Jadi celaan mereka, ya, oh ini cuma diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah saja. Ini pada hakikatnya adalah untuk menghancurkan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Kenapa? Karena yang meriwayatkan Al-Quran ini kepada kita, yang menyampaikan hadis ini kepada menyampaikan hadis-hadis Nabi kepada kita adalah lewat jalur para sahabat. Kalau para sahabat sudah dilecehkan, kalau para sahabat sudah direndahkan, ya, terus yang menyampaikan Al-Quran dan Sunnah ini kepada kita siapa? Para sahabat. Jadi ketika mereka mencela sahabat Abu Hurairah, pada hakikatnya yang mereka inginkan bukan pribadi Abu Hurairahnya saja. Yang mereka inginkan adalah, ya, untuk membatalkan, ya, menghujat Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini banyak dari kalangan orang-orang Syiah, dari kalangan orang-orang liberal. Mereka apabila mendapati hadis yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, yang tidak sesuai dengan, ya, pendapat mereka, mereka mencela para perawinya. Mereka mencela para sahabat Nabi SAW. Ya, berbeda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka menghormati para sahabat Nabi SAW, mendoakan kebaikan kepada para sahabat Nabi, mencintai para sahabat Nabi, tidak mencela para sahabat Nabi. Ya, ini perbedaan antara Ahlus Sunnah dengan Ahlul Bid'ah. Menarik, pernah diceritakan oleh Imam Adz-Dzahabi dalam Syiar A'lamun Nubala bahwa pernah ketika ada seorang bertanya, ya, tentang hadis Al-Musarrat yang dibawakan dan diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kemudian dia mencelanya. Ya. Abu Hurairah tidak diterima hadisnya, katanya. Maka ketika itu juga ada ular yang jatuh dari atap masjid, mengejar, ya, pemuda tadi, sampai orang-orang kemudian bubar dan mengatakan, ya, bertobatlah wahai pemuda, bertobatlah. Setelah dia mengatakan bertobat, ya, istighfar, ular tadi hilang. Ya, ini diceritakan oleh Imam Dzahabi dan mengatakan sanadnya para tokoh. Ya, Abu Hurairah seorang tokoh sahabat yang sangat kuat hafalannya terhadap hadis secara huruf per huruf. Ya, wajib bagi kita untuk mengamalkan, menerima hadis-hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Ini salah satu prinsip yang harus kita pegang bersama. Yang ketiga, alasan mereka bahwasanya ilmu kedokteran belum menyingkapnya. Nah, ya. Wah, ini ilmu kedokteran belum menyingkap nih hadis lalat. Ya, bahwasanya di dalam sayap lalat ada penyakit dan ada obat penawarnya. Kalau penyakit iya, tapi kalau obat penawarnya ilmu kedokteran belum menyingkapnya. Ya. Menjawab
syubhat ini, ya, kita sampaikan ucapan Syekh Abdurrahman bin Yahya Al-Muallimi dalam kitabnya Al-Anwarul Kashifah. Beliau mengatakan, seluruh ahli kedokteran mengakui bahwa mereka tidak mengetahui segala sesuatu. Karenanya mereka selalu mengadakan penelitian, penyelidikan, karena mereka nggak mengetahui segala sesuatu. Ya. Lantas mengapa orang-orang seperti Abu Rayya dan semisalnya tidak percaya kalau Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Rasulullah SAW suatu ilmu yang belum dijangkau oleh ilmu kedokteran? Padahal Allah Subhanahu wa taala, ya, yang mengabarkan kepada nabinya. Ya kan? Jadi alasan bahwasanya ini belum diketahui oleh ilmu kedokteran, belum disingkap oleh kedokteran, ini alasan yang lemah. Kenapa? Karena para dokter sendiri mengakui bahwa mereka itu lemah. Lihat sekarang, ya, dengan adanya wabah sekarang ini, ya, virus corona, para dokter kelabakan belum menemukan, ya, vaksin, obat yang manjur, ya, katanya masih nunggu nanti 2021, ya, baru ditemukan. Sekarang masih melakukan penelitian, ya. Ini menunjukkan bahwasanya para ahli kedokteran itu manusia biasa. Mereka tidak mengetahui segala sesuatu. Makanya terus melakukan penelitian ini, penelitian itu. Kadang penelitiannya keliru lagi, ya, dibantah oleh kedokteran yang lain. Lantas kenapa kita tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengabarkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah Rasulullah itu berbicara berdasarkan hawa nafsunya, tetapi berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengabarkan kepada nabi? Ya, Allah Subhanahu wa taala. Adapun ilmu manusia kecil, dikit. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberi ilmu kecuali sedikit. Ya, kecuali sedikit sekali. Ilmu kita ini sedikit, tidak pantas, ya, bagi kita untuk sombong, ya, kemudian menghujat hadis Nabi SAW dengan logika kita, dengan alasan-alasan, ya, seperti ini. Tidak bisa. Apalagi, ma'asyiral muslimin, dalam penelitian-penelitian terakhir, ya, sebagian para ahli dokter muslim telah melakukan penelitian dan mereka mendapati bahwasanya hadis ini benar. Ya, didapati bahwasanya di dalam sayap lalat itu ada obat penawarnya. Ini. Dulu ada seorang ulama yang sangat jago dalam ilmu kedokteran juga, Imam Ibnul Qayyim menyebutkan hal ini dalam kitabnya. Dan juga, ya, para ahli kedokteran belakangan, ya, pernah diadakan penelitian di Saudi Arabia, di Mesir, ya, mereka mengatakan benar bahwasanya di dalam lalat itu ada penyakit dan ada obat penawarnya, ditemukan. Ya, tentu ucapan para ahli medis, para ahli kedokteran, ya, kita nukil itu satu untuk menambah kemantapan kita. Yang kedua, bantahan kepada orang-orang yang mencela syariat karena akal cekak mereka. Ya. Artinya hadis ini disingkap oleh kedokteran ataupun tidak disingkap oleh kedokteran, sebagai seorang muslim kita percaya kepada hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau ada seorang dokter yang meneliti dan membenarkan ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ini tentu menguatkan keimanan kita terhadap hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sebagai hujah bagi orang-orang yang mencela hadis ini. Oh, ini loh, para ahli dokter juga, ya, sudah meneliti dan mereka membenarkan. Ya, walaupun tadi sudah saya sampaikan, ya, baik
disingkap oleh ilmu kedokteran ataupun tidak disingkap, kita mengatakan bahwasanya hadis ini adalah sahih. Baik. Syubhat yang kelima, hadis ini bertentangan dengan akal. Mereka mengatakan, bagaimana mungkin penyakit dan obat terhimpun dalam satu hewan? Masa satu lalat menyimpan obat dan menyimpan juga menyimpan penyakit dan menyimpan juga obatnya. Mereka mengatakan ini nggak masuk di akal. Kita jawab, ya, kenapa nggak masuk akal? Akal siapa yang nggak bisa menerima hadis ini? Ya, siapa yang bilang bahwa berkumpulnya antara penyakit dengan obat itu tidak memungkinkan? Lihat lebah. Lebah itu ya mengandung penyakit, tapi juga ada obatnya. Madu itu obatnya. Ya, kalajengking juga demikian. Jadi yang mewahyukan kepada Rasulullah SAW bahwa di dalam lalat ada penyakit dan ada obatnya, itu adalah pembuat lalat. Siapa yang menciptakan lalat? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang mengabarkan kepada nabinya. Dia lebih tahu daripada kita. Antum a'lamu amillah, apakah kalian lebih tahu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentu tidak. Yang paling tahu tentang lalat adalah penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi letakkan akal kita kalau sudah bertentangan dengan Quran dan bertentangan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, katakan, ya, saya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun akal saya belum nyampe. Itu sikap seorang mukmin sejati. Ya, adapun mencela Quran, mencela hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, oh ini enggak diterima diterima oleh akal saya, ya, maka ini bukan sikap seorang mukmin yang sejati. Yang terakhir saya sampaikan tentang faedah-faedah dari hadis yang mulia ini. Jadi mungkin sebagian orang mengatakan hadis ini apa faedahnya sehingga diriwayatkan oleh para ulama dalam kitab-kitab hadis mereka. Faedahnya apa? Ya, ada sebagian orang kadang melecehkan. Oh, hadis tentang lalat gak ada faedahnya aja dicantumkan dalam kitab-kitab hadis. Siapa bilang gak ada faedahnya? Para ulama mencantumkan faedah-faedah yang sangat banyak dari hadis yang mulia ini. Saya ambil beberapa faedahnya saja. Yang pertama, hadis ini menunjukkan kepada kita kesempurnaan agama Islam. Ya, di mana Islam menjelaskan secara gamblang masalah penyakit badan dan masalah penyakit hati. Tidak ada satu permasalahan pun di dalam agama ini kecuali Allah dan Rasulnya telah menjelaskannya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Yang kedua, hadis ini menunjukkan kepada kita kemampuan Allah, kudratullah, yang menjadikan pada satu hewan ada dua hal yang kontradiksi. Ya, ada penyakit dan ada juga obatnya. Semua ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mampu atas segala sesuatu. Ya. Yang ketiga, hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa lalat itu suci dan tidak najis, baik saat masih hidup maupun sesudah matinya. Karena seandainya najis, tentu Nabi SAW akan memerintahkan supaya airnya dibuang, tapi ternyata tidak. Ya, supaya jadi Nabi SAW memerintahkan untuk dicelupkan, kemudian yang dibuang adalah lalatnya. Nabi nggak memerintahkan untuk membuang airnya. Andaikan airnya najis, tentu akan disuruh oleh Nabi SAW untuk dibuang, ditumpahkan, seperti air yang telah dijilat oleh anjing. Nabi SAW mengatakan falyuriku, tumpahkan airnya. Tapi pada lalat tidak. Ya, jadi misalkan kalau lagi ada kopi, misalkan terus ada lalat, celupkan sekalian. Atau teh, ya, kadang minuman kita, celupkan sekalian. Ya, terus minum kopinya, minum tehnya, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Tapi kalau misalkan kita nggak mau makan karena mungkin kitanya yang nggak mau, nggak ada masalah juga. Ya, yang jelas jangan meyakini bahwasanya airnya najis.
Yang keempat, apabila lalat mati di air, maka tidak menajiskan air tersebut. Ini pendapat mayoritas ulama dan tidak diketahui adanya perselisihan tentang hal ini. Demikian juga setiap hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir. Ya, itu kalau kemudian mati tidak menjadikan najis. Seperti semut, misalkan tawon, ada laba-laba, misalkan. Ya, itu kalau kemudian mati, misalkan kadang kita minum terus ada semutnya, ya, itu tidak menjadikan airnya apa? Najis. Ya. Demikian juga semut lalat itu tidak najis. Ya, kalau orang megang misalkan tidak najis. Yang kelima, apabila lalat masuk ke minuman, maka dianjurkan untuk mencelupkannya, kemudian membuang lalatnya serta memanfaatkan minuman tersebut. Ini anjuran dari Nabi SAW. Celupkan sekalian. Ya, celupkan sekalian. Kemudian manfaatkan, nggak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Yang keenam, hadis ini merupakan salah satu keajaiban hadis Nabi. Sebab ilmu medis masa kini telah menyingkap bahwa pada lalat memang terdapat penyakit pada salah satu sayapnya dan obat pada sayap yang lainnya. Ya, jadi walaupun awal-awalnya para dokter belum menyingkapnya karena keterbatasan mereka, ya, tapi sebagian para ilmuwan muslim, ya, dokter-dokter muslim telah melakukan penelitian dan membenarkan hadis ini. Ya, membenarkan hadis ini. Yang ketujuh, anjuran untuk mencari sebab. Karena Nabi SAW menganjurkan untuk melawan penyakit dengan obatnya. Bahkan Nabi mengatakan, tadawaw ibadallah. Berobatlah kalian, wahai hamba-hamba Allah. Ya, fa inna Allaha lam yunzil da'an illa anzala mahu dawa. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan penyakit kecuali menurunkan bersamanya juga obat penawarnya. Makanya kita dianjurkan untuk mencari obat. Berobat, jangan putus asa. Ya, jangan putus asa. Ya, termasuk untuk saudara-saudara saya, ya, yang sekarang terkena Covid misalkan, ya, jangan putus asa. Ya, hendaknya kita optimis, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menyembuhkan kita. Nah, yang kedelapan, boleh membunuh setiap hewan yang mengganggu dan menyakiti. Ya, kullu mu'dhin yuqtal. Setiap yang mengganggu maka boleh untuk dibunuh. Ya. Yang kesembilan, tidak setiap sesuatu yang dianggap jijik oleh tabiat manusia berarti itu najis. Ya, lalat mungkin dianggap jijik, tapi bukan berarti kemudian najis. Yang mengatakan ini najis atau tidak itu syariat, bukan perasaan kita. Ya, bukan perasaan kita. Itu patokannya. Patokan yang mengatakan ini najis atau tidak itu adalah syariat. Ya, bukan perasaan. Karena kalau perasaan orang beda-beda. Yang ke-10, hendaknya manusia mengambil pelajaran dari segala sesuatu, sekalipun dari seekor lalat yang dianggap binatang hina. Ya, karena ketika Allah SWT menciptakan lalat, menciptakan nyamuk, menciptakan semut, semua itu pasti ada ibrahnya, pasti ada hikmahnya. Menarik, pernah diceritakan bahwa ada salah seorang raja ketika duduk, kemudian ada lalat yang nempel di hidungnya. Ya. Kemudian dia nyeletuk. Untuk apa sih Allah SWT menciptakan apa? Menciptakan lalat. Maka ada salah seorang, ya, ulama yang ada di sekitarnya mengatakan liyurghima bihi unufal jababirah, untuk melumpuhkan kesombongan, ya, orang-orang yang sombong. Ya, orang-orang yang sombong. Bayangkan lalat yang kecil bisa nyampe ke hidungnya raja. Ya, padahal itu lalat kecil. Dan belum tentu kita bisa menangkapnya. Belum tentu kita bisa menangkapnya. Maka ini ibrah bagi kita. Tidak ada yang pantas kita sombongkan. Ya, tidak ada yang pantas kita sombongkan. Nah, demikian ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa Al-Iman TV yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
kajian membela hadis Nabi SAW tentang keajaiban hadis lalat yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan pembahasan ini bisa menambah keimanan kita, ya, menambah ilmu yang bermanfaat bagi kita dan menambah kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Nah. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.